Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vita Musikasari, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan makalah pada hari ini yang berjudul Olahan Jahe sebagai Penjaga Daya Tahan Tubuh pada Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan Faizun Karismasari dan Fakhrunisa serta saya sendiri Vita Musikasari. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari makalah yang kami buat. Ya, yang pertama, jahe itu merupakan tanaman rimpang terbesar di Asia yang menurut FAO atau Food and Agriculture Organization of the United Nations, Indonesia menempati urutan ketiga terbesar penghasil jahe setelah Cina dan India yang berada pada Jawa Tengah yang memproduksi jahe sebesar 30 ton per tahun. Nah, jahe ini atau Gingeber officinal rose merupakan salah satu komoditas ekspor yang berarti dalam penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa negara. Nah, jahe termasuk dalam keluarga Zingiberaceae atau temu-temuan yang populer sebagai tanaman obat maupun rempah-rempah yang memiliki ciri khas rasa pedasnya dari senyawa keton yang bernama zingeron. Di mana di Indonesia ini jahe memiliki 3 varian, yaitu jahe merah, jahe putih kecil, dan jahe putih besar. Nah, dari ketiga varian itu dibedakan dari morfologi, ukuran, dan kulit rimpangnya. Nah, pada lingkungan masyarakat, jahe sering diolah dengan cara ditumbuk lalu dimasak dengan air panas, di mana jahe ini memiliki manfaat untuk menghangatkan tubuh, menyegarkan badan, menghilangkan rasa capek. Nah, manfaat tersebut sangat cocok pada kondisi negara saat ini yang sedang terpapar pandemi COVID-19, di mana jahe dapat mencegah terpaparnya virus COVID ini karena tanaman ini dapat menjaga daya tahan tubuh dan melawan berbagai penyakit. Namun permasalahannya, meskipun harganya yang murah, banyak masyarakat yang tidak mau repot dalam mengolah jahe. Dari permasalahan tersebut, kelompok kami terdorong untuk menyusun makalah ini untuk memaparkan pengolahan jahe dengan cara yang mudah sehingga masyarakat dapat mengonsumsinya dengan cara praktis sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga dan dapat mengurangi risiko terpaparnya COVID-19. Maka dari itu, kelompok kami menyusun makalah dengan judul Olahan Jahe sebagai Penjaga Daya Tahan Tubuh pada Masa Pandemi COVID-19. Nah, makalah ini berisi paparan pengolahan jahe dengan praktis dan mudah, manfaat jahe, serta kandungan pada jahe. Nah, setelah ini adapun rumusan masalah dari makalah kami. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka dapat diperoleh rumusannya: 1. Apa kandungan dalam jahe? 2. Apa manfaat mengkonsumsi jahe? 3. Bagaimana cara mengolah jahe sebagai penjaga daya tahan tubuh? Lalu untuk tujuannya, yang pertama bertujuan memaparkan kandungan dalam jahe, kedua menjelaskan manfaat mengonsumsi jahe, dan yang ketiga menjelaskan cara mengolah tanaman jahe sebagai penjaga daya tahan tubuh. Selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 2 pembahasan, yaitu tentang tujuan. Yang pertama tadi dijelaskan oleh teman saya bahwa tujuan pada poin pertama adalah apa saja kandungan yang terdapat dalam jahe. Kemudian rumusan masalah pada poin pertama adalah memaparkan kandungan di dalam jahe. Sehingga pada poin pertama kami menjelaskan terkait tentang kandungan apa saja yang di dalam jahe. Nah, pada paragraf pertama kami menjelaskan tentang termasuk ke dalam keluarga apa jahe itu. Nah, jahe termasuk ke dalam keluarga Zingiberaceae. Nah, dan memiliki ciri-ciri daun tunggal dengan tulang daun sejajar dan melengkung serta rimpang yang memiliki aroma khas. Kemudian pada paragraf kedua dijelaskan tentang jenis apa saja jahe. Jahe itu memiliki tiga atau jahe itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah jahe gajah, kemudian yang kedua adalah jahe badak, yang ketiga adalah jahe emprit. Nah, pada
Paragraf selanjutnya itu menjelaskan tentang jahe gajah dan menjelaskan terkait ciri-ciri dari jahe gajah. Kemudian paragraf selanjutnya menjelaskan tentang jahe emprit serta ciri-ciri dari jahe emprit. Kemudian paragraf selanjutnya menjelaskan tentang jahe suntik dan menjelaskan tentang ciri-cirinya pula. Kemudian pada paragraf selanjutnya mulailah menjelaskan terkait apa saja kandungan yang terdapat di dalam jahe. Nah, kandungan dalam jahe itu memiliki banyak sekali ya, dapat dilihat dari kepala, memiliki banyak sekali minyak yang dapat menguap dan tidak menguap. Kemudian pada paragraf selanjutnya dijelaskan tentang manfaat dari jahe itu sendiri, di mana jahe itu memiliki kandungan yaitu minyak atsiri, di mana minyak atsiri ini merupakan terdapat dalam minyak atsiri itu terdapat senyawa aktif sebagai berikut ya yang sudah saya lingkari, dan memiliki banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari minyak atsiri yang terdapat dari jahe ini. Contohnya itu adalah bisa menyembuhkan penyakit vertigo, mual-mual, mabuk perjalanan, demam, batuk, gangguan saat menstruasi, kanker, dan penyakit jantung, serta sangat cocok untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian pada paragraf selanjutnya menjelaskan terkait manfaat minyak atsiri yang dapat digunakan dalam pengolahan makanan serta obat jamu tradisional, bahkan minyak wangi. Kemudian pada paragraf terakhir dijelaskan bahwa jahe itu memiliki kandungan yang berbeda-beda dan dapat dijelaskan, dapat dilihat pada paragraf terakhir ini. Kemudian untuk poin yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai poin yang kedua, yaitu manfaat mengkonsumsi jahe. Nah, di sini menjelaskan jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang berasal dari Asia Selatan, yang mana saat ini telah mendunia atau telah tersebar di seluruh dunia. Nah, jahe di sini dijelaskan bahwasanya jahe memiliki berbagai macam manfaat, seperti manfaat untuk mengatasi berbagai macam penyakit dan gangguan-gangguan pencernaan seperti mual-mual, mabuk perjalanan, dan penyakitnya seperti vertigo, Alzheimer. Kemudian, jahe juga di sini dijelaskan bahwasanya jahe ini tidak hanya mengatasi penyakit-penyakit ringan, tetapi jahe juga mengatasi penyakit-penyakit yang cukup kronis seperti penyakit kanker dan juga jantung. Pada poin ini juga dijelaskan bahwasanya di Indonesia terdapat 3 jenis jahe yang dibudidayakan secara intensif di daerah Rejang Lebong, Bogor, Magelang, Yogyakarta, dan Malang. Nah, di sini untuk penulisan nama kota yaitu menggunakan huruf kapital. Kemudian di sini untuk penulisan rujukan seperti Zakaria, 2006, yaitu di akhir kalimat sebelum tanda titik dimasukkan di dalam kurung dengan urutan nama, koma, dan tahun. Kemudian di sini terdapat penulisan yang di italik atau dimiringkan seperti ini, Alzheimer, beta karotin, capsaicin, asam kafeik. Di sini dituliskan italik karena di sini menggunakan nama Latin, nama ilmiah atau bahasa asing. Kemudian untuk penulisan untuk paragraf yang ini, yang berdasarkan hasil penelitian, Zakaria dalam kurun 2006 menyimpulkan bahwa jahe efektif untuk mencegah maupun menyembuhkan berbagai macam penyakit karena dan seterusnya sampai akhir. Di sini di akhir paragraf tidak dituliskan rujukan seperti yang di atas, seperti dalam kurung Zakaria, 2006 karena di awal paragraf sudah dituliskan berdasarkan hasil penelitian Zakaria 2006.
Seperti itu. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, yaitu cara mengolah jahe sebagai penjaga daya tahan tubuh. Nah, pada poin ini dijelaskan cara-cara bagaimana sih mengolah jahe itu agar dapat kita manfaatkan sebagai penjaga daya tahan tubuh. Nah, di poin yang ketiga ini dituliskan langkah-langkahnya dapat berupa narasi seperti paragraf ini. Apabila sedang mengalami masuk angin, jahe juga dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional yang dapat diandalkan. Mula-mula diambil 3 rimbang jahe sebesar ibu jari dan dimemarkan. Lalu dimasukkan ke dalam 2 gelas air bersih dan diberi sedikit gula aren. Nah, di sini langkah-langkahnya dibuat seperti cerita atau narasi. Selanjutnya, untuk yang di bawah dijelaskan untuk langkah-langkahnya yaitu berupa poin-poin. Yaitu dengan poin pertama, mula-mula jahe dicuci bersih dari sisa-sisa tanah. Kemudian jahe dipotong kecil-kecil. Yang kedua, dimasukkan ke dalam blender dan diberi air secukupnya, dan seterusnya. Seperti itu, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.